Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah. Di bayang-bayang fata morgana, diri memohon selamatkan hamba. Tahukah Anda bahwa di ekosistem perbankan syariah ada satu produk yang menjadi tulang punggung utama, namanya adalah murabahah, yang mendominasi hingga 60% dari total pembiayaan. Sejak UU Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah tumbuh pesat. Murabahah menjadi pilihan favorit karena mekanismenya yang sederhana, yaitu cost plus, dan risiko relatif rendah bagi bank dibandingkan akad lainnya seperti mudharabah atau musyarakah. Ini adalah akad jual beli di mana penjual terbuka mengenai harga asli dan berapa keuntungan yang diambil, dan semua disepakati di awal. Inti dari murabahah adalah kejujuran. Dengan murabahah, ekonomi syariah hadir dengan alternatif yang adil, transparan, dan menenangkan. Murabahah memastikan kita untuk menjauhi cara-cara batil dalam mencari harta. Nah, dalam akad murabahah ada 4 rukun utama agar transaksi dinyatakan sah. Yang pertama ada pelaku atau subjek. Pihak yang berakad yaitu ada penjual dan pembeli, misalnya bank dan nasabah. Keduanya harus cakap dalam hukum, balik, dan melakukan transaksi tanpa paksaan. Yang kedua ada objek atau mabai, yaitu barang yang diperjualbelikan itu harus jelas spesifikasinya, halal, ada secara fisik, dan sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kembali. Tidak sah loh kalau menjual barang yang belum dimiliki. Nah, yang ketiga itu ada ijab dan qabul. Adanya kesepakatan atau pernyataan akad antara kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang menunjukkan serah terima dan persetujuan. Yang keempat, adanya harga. Harga itu harus jelas dan transparan, yaitu terdiri dari harga pokok ditambah margin keuntungan, yang dimana ini telah disepakati bersama dari awal antara pembeli dan penjual. Mekanisme murabahah ada 2. Yang pertama, murabahah konvensional, yaitu proses dimulai dari penjual yang sudah memiliki stok barang, kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah dengan akad murabahah, yaitu harga pokok ditambah margin keuntungan. Setelah akad disepakati, dilakukanlah serah terima barang kepada nasabah. Yang kedua, ada murabahah pesanan, yaitu proses dimulai ketika nasabah memesan barang kepada bank, kemudian bank membeli barang tersebut dari supplier. Setelah barang sah menjadi milik bank, kepemilikan dialihkan melalui akad murabahah dan bank menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin. PSAK 102 mengatur tentang akuntansi murabahah. Dalam PSAK 102 ini tidak hanya berbicara terkait teknis akuntansi ataupun teknis pencatatan, tapi ada tanggung jawab moral di sana, apalagi menggunakan prinsip saja. Nah, dalam PSAK tersebut itu setidaknya ada 4 aspek. Pertama yaitu aspek pengakuan, yang kedua aspek pengukuran, yang ketiga aspek penyajian, dan yang terakhir adalah aspek pengungkapan. Aspek-aspek tersebut itu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan pada murabahah itu dilakukan secara tanggung jawab, jujur, dan transparansi. Pengakuan dan pengukuran dari sisi penjualan. Pertama, pada tahap pembelian aset diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Kedua,
Ketika terjadi akad jual beli murabahah, maka timbul piutang murabahah yang diakui sebesar total harga jual dan margin telah ditentukan dan telah disepakati. Yang ketiga yang terakhir, pembayar atau angsuran penempatan margin tidak diakui sekaligus, melainkan diakui secara proporsional selama periode angsuran, kecuali jika pembayaran dilakukan secara tunai. Pada Januari 2026, PT Dana Syariah Indonesia runtuh dan menyebabkan kerugian sebesar 2,4 triliun rupiah dengan jumlah korban 15.000 nasabah. Perusahaan vintage P2P Lending Syariah ini ternyata menjalankan proyek properti fiktif tanpa aset nyata. Modusnya adalah mendaur ulang data peminjam lama dan menggunakan dana investor baru untuk membayar keuntungan investor lama, menyerupai skema Ponzi. Di sisi syariah, akad mudharabah menjadi tidak sah karena objek yang diperjualbelikan tidak ada madum dan mengandung unsur penipuan atau tadlis. Dari sisi akuntansi PSAK 102, perusahaan mengakui piutang mudharabah tanpa aset real sehingga laporan keuangan menampilkan keuntungan semu. Kasus ini menjadi peringatan bahwa prinsip syariah harus dijalankan secara nyata, bukan hanya sebagai label. Nah, yang di sini ada resolusi dan rekomendasi untuk memulihkan kepercayaan. Di sini ada 3. Yang ke satu itu ada tindakan hukum, yang kedua ada reformasi regulasi OJK atau DPS, yang ketiga ada edukasi investor. Nah, jadi dari seluruh ini, manajemen perkreditan syariah harus bertransformasi dari formalitas dokumen menuju pengawasan berbasis bukti fisik. Nah, di sini juga aku bakal ngejelasin manipulasi dalam penerapan PSAK 102 pada transaksi murabahah. Nah, masalahnya ini, perusahaan ini mengakui piutang murabahah tanpa pernah membeli aset terlebih dahulu, dan artinya tidak ada underlying aset tapi keuntungan itu sudah dicatat. Akibatnya laporan keuangan jadi menyesatkan dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, ini juga menjelaskan implikasi dan dampak sistematik dari fraud PT DSI. Kecurangan ini menimbulkan efek domino. Pertama, terjadi krisis kepercayaan, investor dan masyarakat jadi ragu terhadap vintage syariah. Dan yang kedua, muncul risiko sistematik karena kelemahan pengawasan dan pemisahan tugas dalam organisasi. Dan yang terakhir itu, adanya terjadi pergeseran fundamental. Nah, yang dimana ini konsep murabahah yang seharusnya berbasis jual beli real berubah menjadi praktik yang menyerupai money game. Artinya satu fraud ini bisa mengguncang seluruh ekosistem syariah.